Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua para sahabat subscriber? Mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam kebaikan, lindungan serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para sahabat subscriber, di sini saya akan menjelaskan terkait hal-hal yang dapat membatalkan wudhu. Kenapa saya menyampaikan ini? Karena masih banyak yang bertanya kepada saya tentang hal-hal yang dapat membatalkan wudhu. Contohnya, Anwar, kita wudhu, kemudian setelah wudhu minum, batal atau tidak? Kata saya, tidak. Anwar, saya sudah wudhu tapi makan, batal atau tidak? Tidak. Anwar, saya sudah wudhu tapi saya minum kopi dan merokok, batal tidak? Tidak. Padahal pertanyaan sama, pertanyaan minum sama kopi, sama-sama kan air. Namun inilah fakta di lapangan. Mohon maaf bagi yang sudah mengetahui tentang ilmu ini. Mudah-mudahan menjadikan lazim faidah, penguat pengetahuan hafalannya, dan bagi yang belum mengetahui mudah-mudahan dapat bisa mengetahui dan memahami sehingga menjadi hal yang bermanfaat. Karena hal-hal yang terkait dengan yang membatalkan ini berkaitan dengan hal-hal atau dapat berkaitan dengan sesuatu yang dapat diterima atau sahnya sholat. Karena ketika kita melaksanakan sholat maka harus mengetahui sesuatu yang berkaitan dengan sholat. Ketika kita tidak mengetahui sesuatu yang berkaitan dengan sholat, dikhawatirkan kita melakukan sesuatu hal itu padahal itu hal yang dilarang atau yang tidak boleh dalam suatu amal yang kita lakukan. Karena ketika amal, ibadah, perbuatan yang tidak didasari dengan ilmu, maka itu tertolak. Sebagaimana dalam syair kitab Jubat, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa saja orang yang beramal tanpa ilmu maka ditolak amalnya. Naudzubillah min dzalik. Maka terus kita semangat belajar sepanjang hidup. Selagi hayat di kandung badan, tetap berkewajiban menuntut ilmu untuk menyempurnakan amal ibadah kita di dunia ini kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kelak ibadah kita sesuai dengan ilmu kemudian diterima oleh Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, di sini saya menjelaskan tentang hal yang membatalkan wudu menurut versi kitab Nihayatul Zain. Ini kitabnya insyaallah karangan Abdul Mu'ti Muhammad ibnu Umar ibnu Ali Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Ini kitab karangan ulama Nusantara Syekh Nawawi Al-Bantani, asli dari Indonesia, yang pernah menjadi imam besar di Masjid Makkah. Baik, apa saja hal yang membatalkan wudhu? Nah, yang pertama yang membatalkan wudhu itu khuruju syai'in min ahadin sabilail hayyi walau kana basuran. Yang pertama yang dapat membatalkan wudhu itu keluarnya sesuatu dari salah satu dua jalan orang yang hidup, yakni
lubang atau jalan kubul dan dubur, jalan depan dan jalan belakang orang yang hidup, walau kana basuron, walaupun yang keluarnya itu basuron. Basuron ini bahasa Persia, artinya ini dalamannya anus kita, anus di dalamnya keluar. Nah, itu dapat membatalkan wudhu kalau kita mah ambeien. Nah, itu dapat membatalkan wudhu walaupun itu basuron. Basuron itu daging atau daleman dubur kita. Kemudian selain itu, contoh ketika apapun yang keluar dari dua jalan itu, salah satu jalan itu dubur atau kubul atau dubur, itu dapat membatalkan wudhu walaupun yang keluarnya itu emas, baik benda cair, benda padat atau gas, itu dapat membatalkan wudhu. Jadi ini yang pertama, keluarnya sesuatu dari salah satu dua jalan orang yang hidup. Baik. Yang kedua yang dapat membatalkan wudhu ialah zawalu aklin la binaumi mumakkinin mak'adahu. Jadi hilangnya akal, tapi bukan orang yang tidur menetapi tempat duduk. Kita setiap Jumatan dengerin khutbah itu tidur tuh, tapi kita masih menetapi pada tempat duduk kita, itu tidak batal. Zawalu aklin, hilang akal, ini maksudnya contohnya kita atau orang yang sakit ayan, atau hilangnya itu karena minum obat, atau hilangnya itu karena stres, atau kalau penyakit itu epilepsi. Nah, itu dapat membatalkan wudhu walaupun khofifan sebentar. Nah, ini yang kedua yang dapat membatalkan wudhu. Yang ketiga yang membatalkan wudhu ialah masuk parjin adamiyin bi batnil kafi. Jadi yang ketiga itu mengusap atau menyentuh parji Adam. Apa itu parji? Parji itu sesuatu yang tersembunyi pada anak Adam, yaitu kita. Dengan bibatnil kafi, ya, bibatnil kafi dengan telapak tangan dalemannya. Mana telapak tangan ini? Kalau guru saya menjelaskan batasan telapak tangan ini, nah beginiin. Nah, sesuatu yang tertutup kalau ketika ditemukan ini telapak tangan. Nah, ini menyentuh parji dengan telapak tangan tanpa ada penghalang. Nah, itu dapat menghalangi atau dapat membatalkan wudhu seseorang. Dan juga di selain itu, sesuatu yang dapat membatalkan wudhu itu kita menyentuh dubur kita, lubang belakang kita dengan telapak tangan. Nah, itu batal tuh. Pas lubang tempat keluarnya kotoran dengan telapak tangan tanpa penghalang, itu dapat membatalkan wudhu. Baik. Yang terakhir yang dapat membatalkan wudhu ialah talaka basyaratai dzakarin wa unsa bikabarin la mahromiyatin, ya, mohon maaf itu namanya mahromiyatin. Jadi bertemunya dua kulit laki-laki dan perempuan, keduanya sudah dewasa, bukan mahram. Ada yang nanya, Anwar, saya bersentuhan kulit dengan mertua saya, batal tidak? Tidak, karena mertua itu ketika kita sudah menikah dengan putra atau putrinya, berarti itu jadi orang tua kita, berarti tidak membatalkan wudhu. Patokannya mahram itu setiap orang yang diharamkan untuk dinikahi oleh kita, berarti itu mahram. Ketika bertemu kulit
itu tidak membatalkan wudhu. Oke, itu kawan para sahabat semua penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat khususnya pada diri saya, umumnya pada sahabat sekalian. Ketika ada kekurangan silahkan dikomentari. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.